Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Tolong dari awal lagu ini, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya.
Oh sungguh indah jiwaku bagimu haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami ketika kami datang kepadamu Bapa. Kerinduan kami ketika kami menaikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan, Menaikkan penyembahan kami Tuhan. terima kasih Yesus. Oh, Kami bersyukur, Kau yang jadikan kami indah Tuhan. cuma bagimu Karyamu besar. Haleluya. Yesus, ajak kami Tuhan. Dan kepadamu mulia seturut karyamu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia Taat dan setia Tuhan. taat dan setia, Yes, Tuhan. taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baikmu, menikmati baikmu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
Tuhan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu dan menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih dari satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. lebih baik Tuhan, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Inilah kerinduan kita. Kita mau datang kepadanya. Kita mau menyerahkan hidup kita ini, supaya kita menikmati kemurahan-Nya, supaya kita menikmati betapa besar kasih Allah kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan.
ulangi dari awal. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu wajah-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, sekali lagi ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini, saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyiapkan diri kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami, Engkau tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat kepadanya Tuhan. Begitu juga dengan kami yang mau mendengarkan Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami supaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Awal saya mengucapkan shalom. Ya, Halo. senang rasanya saya boleh kembali bergabung di Yefta Ministry ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal saya. Sama teman-teman, saya Samuel dan di belakang saya ada Timothy dan Aperlius. Ya, baik Bapak Ibu Saudara semua, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Nah, di sini saya membuat suatu tema yaitu kemerdekaan dalam Kristus. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi yang sudah membuka Alkitabnya, saya akan meminta tolong pada Kak Timo untuk membacanya Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Dengan berikut kemerdekaan Kristen.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Loncat ayat ke-13, Pak Timo. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu dipergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin, Bapak Ibu Saudara, buat firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama mau belajar seperti apa kemerdekaan dalam Kristus tentunya. Tentunya sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena status kita adalah orang-orang percaya. Sedangkan orang-orang di luar Tuhan tidak disebut sebagai orang percaya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah orang percaya hidup dengan orang yang tidak percaya? Tentunya tidak ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita sebagai orang percaya harus mempertanggungjawabkan status istimewa ini Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti yang sudah dibaca tadi di ayat pertama dan ayat yang ke-13, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lalu di ayat yang ke-13 dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kita yang hadir pada pagi hari ini di ruang Zoom ini, kita dipanggil untuk merdeka dari kuk perhambaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi karena kita telah dimerdekakan, kita harus mempertanggungjawabkan status istimewa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, akankah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan menjalani hidup ala kadarnya tanpa kita menyadari untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya? Amin. Nah, Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ini menegaskan bahwa kita inilah orang-orang yang merdeka. Karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu kita harus berdiri teguh. Dan kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus segala dosa-dosa kita, menebus semua dosa-dosa kita yang kita perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita diselamatkan, kita dilepaskan dari segala kutuk dan dosa, ya. Dan kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Ya, kita boleh membaca bersama di Roma 6 ayat 18. Kak Timo boleh bacakan untuk kita semua. Roma 6 Roma ayat 18. 18. Ya. Karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Roma 6 ayat 18. Ayat 18. Kamu tenang. Salah. Oh, itu Galatia, Bang. Maaf, mungkin ada kesalahan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 6 ayat 18, di sana natsnya mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Jadi ayat di Galatia dan Roma ini menjadi ayat nas yang jelas menyatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi karena kita telah dimerdekakan oleh Yesus, oleh sebab itu mari kita isi kemerdekaan jasmani kita dengan hal-hal yang rohani. Ya. Galatia tadi sudah sangat jelas mengatakan bahwa kita harus berdiri teguh. Kita jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Kita mau sungguh-sungguh merdeka, dan kemerdekaan itu sudah diberikan oleh Tuhan, sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari hukum perhambaan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, kita memiliki pemahaman yang salah tentang dosa, sehingga membuat kita sulit terlepas dari dosa. Seringkali kita beranggapan mengarah pada bahwa di bumi ini sewajarnya tempat di mana ada dosa. Dan kalau kita sudah ada di surga, dosa sudah tidak ada. Pemikiran seperti ini yang menghambat proses kita untuk sama seperti Yesus yang menuju kesempurnaan. Padahal Yesus Kristus telah memerdekakan kita secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa poin yang pagi hari ini akan saya sampaikan. Ya, apa artinya merdeka secara rohani, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah kita dibeli oleh darah Yesus. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Arti merdeka secara rohani yang pertama adalah kita dibeli oleh darah Yesus. Ya. Yang kedua adalah kehidupan yang diubah menjadi terang. Kehidupan yang menjadi terang. Lalu ada perubahan hukuman. Lalu yang terakhir adalah kehidupan kita yang mengalami pembaharuan. Ya, jadi apa arti merdeka secara rohani? Kita akan terlebih dahulu membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, di sana firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh sangat memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Amin. Secara rohani kita telah dimerdekakan oleh darah Yesus, sehingga kehidupan kita ini, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, ya, sehingga hidup kita ini bukannya kita lagi, karena harga penebusan kita sudah dibayar lunas. Yang Tuhan rindukan adalah, yang Tuhan rindukan untuk kita adalah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan cara kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi secara rohani kita telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Sehingga kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini bukan lagi sehingga hidup kita ini bukannya kita lagi, Bapak Ibu. Karena harga penebusan kita sudah dibayar lunas. Jadi poinnya di sini, yang Tuhan rindukan adalah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan cara kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan
yang berkenan. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya. Inilah tandanya Bapak Ibu Saudara. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita dalam kebenaran sama dengan dalam dosa. Kalau kita tidak dalam kebenaran, maksud saya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dalam kebenaran sama dengan kita masih dalam dosa. Sama halnya kita belum dibeli. Sama halnya kita masih miliknya iblis. Nah, kalau kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, maka kita harus memuliakan Allah dengan melakukan kebenaran. Kalau budak secara jasmani bisa terbebas saat ada yang menebus atau dirinya yang menebus sendiri. Tetapi kalau secara rohani, yang dapat menebus dosa hanya darah anak domba. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hanya darah anak domba yang mampu menebus dosa. Ya. Yang mampu menebus dosa adalah pribadi yang tidak berdosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tanda kita sudah ditebus jadi anak Allah, kita berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kemerdekaan. Ya. Kita akan membaca lagi di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-20. Hari ini kita banyak membaca. 20 sampai 20. Ya. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lanjut ayat sampai 23. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagikan rampasan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Puji nama Tuhan. Di dalam Lukas 11 ayat 20 sampai 23 ini Bapak Ibu Saudara, artinya saat kita sudah ditebus dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diambil dari kerajaan iblis dan diperlengkapi dengan senjata Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut lagi, karena kita sudah diperlengkapi dengan senjata Allah. Amin. Kita tidak perlu takut oleh serangan-serangan yang diberikan iblis kepada kita, sebab kita sudah diperlengkapi. Saat kita sudah ditebus dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diambil dari kerajaan iblis dan diperlengkapi dengan senjata. Oleh karena itu, kita harus tetap bersama dengan Tuhan. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, di ayat 23 dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi artinya, kita harus senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan tercerai-beraikan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 Yohanes 1 ayat 12. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Anak-anak Allah adalah anak yang berkuasa, yang bisa menjatuhkan siapa yang mau mencerai-beraikan. Ya. Jadi poin pertama ini sangat memberkati kita bahwa kita sudah dibeli oleh darah Yesus dan kita diperlengkapi dan kita menerima juga kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu di poin berikutnya ada kehidupan yang terang, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 13 di sana dikatakan, Kolose 1 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, merdeka rohani adalah hidup yang dipindah dari suasana gelap kepada suasana terang kemuliaan Tuhan. Pindah dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah. Wah, sungguh luar biasa Tuhan ini. Ya, Dia memindahkan kita dari suasana gelap kepada suasana terang. Kalau kita membaca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan di sana mengatakan, Efesus 2 ayat yang ke-6, Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji nama Tuhan. Di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan saya dan Bapak Ibu Saudara dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa karena kita sudah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita memiliki hak atas kerajaan Allah lewat proses kematian dan kebangkitan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, di poin berikutnya ada perubahan hukuman. Nah, Roma 8 ayat 1 sampai 2, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, di sana firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Artinya bahwa hidup dalam roh yang memerdekakan sudah tidak dibelenggu atau tidak ada lagi belenggu hukum dosa. Hidup kita ini hidup dalam roh yang memerdekakan dan sudah tidak ada lagi belenggu dosa. Hidup dalam roh supaya kita hidup dan jangan hidup lagi menurut daging. Kita hidup dalam roh supaya kita hidup dan juga hidup menurut daging. Ya, kita tidak lagi hidup dalam daging. Karena sebenarnya kita sudah terlepas dari saat-saat kebodohan kita gitu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Poin yang terakhir pada pagi hari ini adalah kita mengalami pembaharuan secara terus-menerus. Tolong dibacakan Kak Timo, 2 Korintus 5 ayat 17. Di poin yang keempat ini kita mengalami pembaharuan. Karena kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita mengalami pembaharuan. Saya akan dibaca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17.
Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ya. dia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Ya. sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di sini bahwa saat kita sudah merdeka rohani, kita akan mengalami pembaharuan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Memang pembaharuan ini ada yang enak, ada yang tidak enak, tapi kita harus menjalani pembaharuan dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Lewat penyembahan kita, lewat mendengar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, setelah lunas dibeli oleh darah Yesus, kita dijadikan anak-anak Allah dan masuk dalam terangnya kerajaan Allah untuk suatu saat memakai hukum roh dan dimulai dari saat di dunia dengan hidup dipimpin dalam Roh Kudus sampai kita menjadi ciptaan baru. Di dalam Yohanes 3 ayat 4 sampai 6 firman Tuhan di sana mengatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini berbicara tentang pembaruan, berbicara tentang lahir baru, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 6 dikatakan, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami pembaruan secara terus-menerus dimulai dari lahir dari air dan roh. Mengalami kelahiran baru dari roh supaya kita memiliki sifat ilahi. Ya. Jadi ada 4 poin pada pagi hari ini yang sangat memberkati kita. Yang pertama, kita telah dibeli oleh darah Yesus. Yang kedua, kita hidup kehidupan yang terang. Lalu ada perubahan hukuman. Terus yang keempat, kita senantiasa mengalami pembaharuan. Ya. Di dalam 2 Petrus ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu bisa melihat dalam Alkitabnya, di sana dikatakan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat benar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, kita adalah bangsa kafir yang setara makhluk yang jatuh bangun dalam dosa. Amin. Benar? Saya sendiri secara pribadi saya juga jatuh bangun dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kita diangkat dari dosa, kita masuk dalam terang yang ajaib. Nah, oleh karena itu ayat ini mengatakan bahwa oleh karena itu kita harus memiliki sifat ilahi sampai kodrat kafir ini diubah menjadi kodrat ilahi. Nah, kita juga mau belajar dari perjanjian lama, dari peti tabut perjanjian yang dibuat dari kayu penaga yang hitam, tapi di saat disaut dengan emas atau kodrat ilahi, yang terlihat hanya emasnya saja. Bapak Ibu Saudara, saat kodrat ilahi kita miliki, maka kemerdekaan kita akan tetap tinggal, sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan kita dengan perkara rohani seperti ibadah, pelayanan, dan lain-lain. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, inilah yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat
untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat firman-Nya, Sam. Ya, kita betul sekali bahwa hidup kita sudah dimerdekakan Tuhan. Dan mari kita kerjakan bagian kita untuk melakukan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, nah, kita diberi kuasa, jadi nggak usah takut dan hal apapun, karena Tuhan memberi kita kuasa. Ya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu Sam, Tuhan. Makasih Bapa, kami percaya bahwa hidup kami sudah dibenarkan Tuhan. Hidup kami dimerdekakan oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Hidup kami karena oleh kasih karunia Tuhan. Kami terus mau taat, kami terus setia di dalam Engkau Tuhan. Kasih Kau berkati hamba-Mu Sam, terus Tuhan tambahkan pengurapan, memberkati dalam pelayanannya Tuhan, berkati dalam studinya, ya semuanya Tuhan. Ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga keluarga Sam, berkati kesehatannya Tuhan. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan kami sehati sepakat Tuhan berdoa untuk keluarga dari suami Pak Peter Hen, Tuhan. Kami mohon ya Bapa, untuk kondisi sekarang Tuhan yang kurang baik untuk melakukan operasi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan jamah, memberikan stamina supaya menjalani operasi dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tapi kami percaya, berharap pada Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Tuhan, Engkau yang ambil alih Tuhan setiap sakit ini Tuhan. Jangan percaya, jamahan Tuhan terjadi. Jamahan-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bu Valentina yang akan kolonoskopi dan si EA. Tuhan tolong, kami percaya di dalam nama Yesus, bebaskan dari semua sel-sel kanker Tuhan. Tuhan bebaskan dari semua virus, bakteri, sakit apapun Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati untuk proses kolonoskopi ini dan CE ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Pata dan Pak Lapensius Tuhan, ya, kita percaya karena kuasa Tuhan dibebaskan dari sel-sel kanker ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk Matthew dan Yohanes Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami perlu pertolongan Tuhan dan percaya Tuhan bebaskan dari virus COVID ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kesembuhan untuk Matthew dan Yohanes serta Tuhan. Tuhan tolong Kartini, suaminya Tuhan, dan keluarganya Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus Tuhan bebaskan dari virus COVID. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan untuk Ibu Ning Bapak, ya, untuk tumor di kepalanya Bapak, dalam nama Yesus. Tuhan Kau bebaskan. Dalam nama Yesus. Ada kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, keajaiban-Mu Tuhan untuk Ibu Ning. Kasih Bapak juga untuk Bu Lisma Sirait. Tuhan tolong Engkau pulihkan dari keadaan sekarang badan yang lemah Tuhan, tolong di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Untuk Yeye Tuhan, dari kakek tempat Ibu Nora ini kerja ini Tuhan,
yang sekarang ada di ICU. Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kakek ini Tuhan. Apapun sakit yang dialami sekarang ini Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan tolong jamah. Tuhan Yesus tolong pulihkan di dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk pemulihan dari cucu keponakan Ibu Yayu Tuhan, tolong setelah pasca operasi ini Tuhan yang tolong di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus pemulihan Tuhan nyatakan. Bapak juga berdoa untuk Richard, Tuhan tolong Bapak untuk sakit tiroidnya Tuhan Richard, kami percaya bahwa Tuhan Kau sanggup menyembuhkan, Kau yang menyembuhkan Bapak dalam nama Yesus. Dan Tuhan Kau terus beri kekuatan Richard, Tuhan memberikan terang dalam hidupnya, supaya ini Richard Kau pakai Tuhan menjadi terang di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk Larissa Tuhan, di dalam nama kami juga menyerahkan Larissa Tuhan yang ada di US. Bapak Kau tolong bentengi Larissa, proteksi Larissa, bebaskan dari virus COVID Tuhan, bebaskan dari hal yang tidak baik. Kami percaya ada benteng-Mu Tuhan, kami percaya ada penyertaan Tuhan. Untuk studinya Tuhan di Amerika, Tuhan tolong yang terbaik Tuhan sudah persiapkan untuk Larissa. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Bu Nelly, Misri, Bu Irianti, suami-suami mereka Tuhan. Bapak, pemulihan Tuhan nyatakan jamaah ini Tuhan, keluarga ini di dalam nama Yesus. Untuk Hagai, Benji, Audia, Bu Emil Tuhan tolong Kau yang memulihkan matanya Tuhan, kesembuhan Tuhan nyatakan. Untuk Pak Paskah yang saluran kencing yang sakit ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Untuk Pak Hermanto yang untuk dia apapun Tuhan tolong pemulihan, kesembuhan, bahkan keluarga Tuhan mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Dan untuk Pak Made, Singkot Pak Made kan sudah dilantik untuk menjadi pengurus gereja. Kami percaya di Tuhan, dan Tuhan pasti Pak Made dengan yang terbaik. Ada pengurapan yang Tuhan nyatakan. Bahkan terus Tuhan pakai Pak Made untuk menjadi terang. Amin. Untuk menjadi terang di mana kaki itu beranjak. Di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan untuk acara Yefta, untuk KKR di Malang tanggal 4 dan 5 Februari Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan mau menutup bungkus acara ini. Semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Dan juga untuk persiapan acara anniversary Yefta Ministry ini Tuhan. Persiapan ini Tuhan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami semua hari ini. Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-Mu ini selama di Jakarta ini Tuhan. Pengurapan kuasa-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan proteksi hamba-Mu, Merly, Kelvin, dan juga untuk Joshua. Proteksi kami selama di Jakarta Tuhan. Bebaskan dari virus COVID. Amin. Tuhan pakai terus Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap aktivitas kami diberkati Tuhan. Amin. Dipimpin Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami tengadakan kedua tangan kami Bapa. Kami menerima berkat dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Kau pasti menyertai kami sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, mengasihi Tuhan dan setia, mari sama-sama katakan amin.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Diambil tolong. Udah. Oke, selamat beraktivitas.